Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham MNCN ya, atau Media Nusantara Citra. Ini salah satu anak perusahaan dari BMTR yang sudah dibahas kemarin ya. Sudah rilis laporan keuangan untuk tahun tanggal 24 Maret 2023 dan hari ini tanggal 3 April, hari Senin ya, 2023. Harganya ini nggak kemana-mana teman-teman ya, masih di 590 aja. Nah, kalau kita cek kinerja harga sahamnya ini sebenarnya kurang menggembirakan ya, karena saya yakin teman-teman yang pegang saham ini kebanyakan sedang floating minus ya, kalau dilihat dari price performance-nya. Bahkan untuk yang pegang 10 tahun ini bisa minusnya 79% ya. Semakin dipegang semakin turun ya jangka panjangnya teman-teman ya. Year to date aja sudah minus 20% ya tahun 2023 ini. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham MNCN ini dari 4 analisa ya, dari analisa fundamental secara umum seperti apa, kemudian dari seasonality kira-kira bulan apa yang memiliki potensi untuk naik, dan kemudian kita cek bandarmologi ya, bagaimana saham ini dioper-oper selama setahun terakhir, kenapa kok harganya bisa turun dalam seperti ini, nanti kita bisa lihat di situ. Kemudian secara teknikalnya seperti apa, dan arah sahamnya ke depan akan kemana. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Seperti biasa kita akan kenalan lebih dulu dengan sahamnya atau emitennya. Jadi MNCN ini kemarin sudah diinfokan bahwa ini perusahaan media teman-teman ya, media yang terintegrasi, memiliki bisnis inti, konten, kepemilikan serta pengoperasian dari 3 dari 10 televisi FTA, free to air. Ya, itu RCTI, MNC sama Global TV ya. Ini sudah listing cukup lama 2007 dengan IPO price-nya 900 dan ini kalau saya cek di data Stockbit sih belum pernah ada stock split ya. Berarti harga saat ini tuh di bawah harga IPO teman-teman ya. Nah, ini gambaran secara visual ya MNCN. MNCN tuh punya tadi ada RCTI, MNC sama GTV ya. Kemudian ada yang digital juga ya, digitalnya ini juga MSIN, ini perusahaan terbuka juga di bursa. Ya, ada ini ya teman-teman ya, silakan kemarin juga sudah dibahas pada saat membahas BMTR. Ya, ini cuma sekilas saja. Oke, kemudian kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat kinerja jangka panjangnya, ini naik teman-teman ya. Laba kotornya pun juga naik, laba usahanya pun naik jangka panjang dan laba bersihnya ini kelihatan naik. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya, ini total beban pokok penjualannya meningkat ya dari 2017 ini meningkat terus teman-teman ya. Meningkat terus, kemudian laba kotornya tergerus ya karena peningkatan beban pokok penjualan. Untuk beban usahanya ini kisarannya di sini-sini aja ini turun turun sedikit ya. Untuk laba usahanya juga tergerus dari 37, 36, 39 sekarang hanya tinggal di 32. Ya, untuk laba bersihnya di sini naik teman-teman ya. Laba bersihnya malah naik ya dari 22%, 21 ini malah meningkat ya laba bersihnya dari total pendapatan. Ya ini disebabkan karena ada beban lain-lain yang turun nih ya. Dulu 3,5, 8,5, 3,8, ini 6. Kemudian ini mulai turun ya jadi 2,3 dan ini tinggal 1,5 sehingga laba bersihnya bisa naik. Oke, ini kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Sayangnya turun ya dari 2022 ke 2021 ya, untuk pendapatan turun 5,8%, laba kotornya turun 10%, laba usahanya turun 15,1% dan laba bersihnya turun 12,9%. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya ya, beban pokok penjualannya juga masih meningkat, beban usahanya meningkat, ya tadi untuk penghasilan atau beban lain-lainnya ini menurun ya teman-teman ya. Secara overall kalau 2021 ke 2022, laba bersihnya secara persentase turun terhadap pendapatan teman-teman. Jadi ini secara nominal maupun secara persentase sama-sama turun. Nah, untuk valuasinya kalau kita cek di sini teman-teman ya, PBV-nya di 0,47 dan PER-nya 4,35. Jadi ini sebenarnya cukup rendah teman-teman ya. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini adalah PBV terendah ya sejak 2010. Ya ini terendah, kemudian secara PER ini juga terendah sejak 2010. Jadi secara valuasi ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kalau kita lihat dari ROE-nya 10% dan kita bayarnya di PBV 0,47, maka earning yield-nya kita 22,96. Jadi ini terbilang valuasinya murah. Untuk dividen sendiri ini sebenarnya dulu rutin bagi dividen teman-teman ya. Ini rutin, kemudian eh 2020 ini nggak bagi dividen, 2021 bagi dividen, nah 2022 ini nggak tahu bagi dividen apa enggak. Ya, karena ini nggak rutinnya kan cuman baru beberapa tahun terakhir ya. Sebelumnya ini rutin teman-teman ya. Nah, kalau misalnya diestimasi aja teman-teman ya, kira-kira kalau misalnya bagi dividen dengan sama dengan yang 2020 sebelumnya ya akan eh, kebaginya 9 dibagi harga saat ini ya kira-kira yieldnya 1,5%, itu pun juga nggak besar teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke seasonality-nya. Kalau kita cek di sini, ini memang kelihatan kurang menggembirakan, sama seperti price performance tadi, teman-teman ya. Ini kali ini mewakili. Ya, kalau kita lihat setiap tahun ini cenderungnya turun terus setiap tahun ya, hanya naik 2 kali. Ini 2013 naik 5% dan 2019 ini beggar ya. Namun selainnya ini turun terus ya. Untuk bulan April sendiri belum kemana-mana harganya dan di tahun 2023 ini 3 bulan berturut-turut juga negatif terus ya. Nah kalau kita lihat teman-teman ya di Februari aja ini chance untuk naiknya kan cukup tinggi ya 73%, namun ini malah negatif. Jadi April ini cukup tinggi juga ya, ada potensi naik juga. Apakah ini akan negatif atau positif nanti pada akhirnya nanti kita akan lihat. Ya untuk hari ini harganya belum bergerak ke mana-mana baik naik ataupun turun ya. Ini dari analisa seasonality-nya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari sisi bandarmologinya, ini tadi sudah diinfo di awal ya, ini milik Global Mediacom atau BMTR. Ada masyarakat juga di sini, ini ada direksi dan komisaris yang memiliki sahamnya. Ya, jumlah pemegang sahamnya ini kelihatan sedang naik ya. Jadi kelihatan investor retail sedang naik dan membeli saham ini. Total lembar sahamnya ini sebenarnya 15 miliar teman-teman ya. Di sini kan cuman kelihatan cuman punya BMTR dan punya masyarakat ya. Kelihatannya cuman 13 gitu ya, 13 miliar. Padahal ada saham treasury yang di sini nggak tampil ya, makanya saya tampilkan di sini. Untuk partisipasi asing di sini 34,96% totalnya selama 6 bulan terakhir termasuk bulan April. Jadi 6 plus 1 April. April ini baru 1 hari jadi belum bisa dibilang stabil teman-teman ya. Kalau kita cek ya investor asing di sini setiap bulan selama 6 bulan terakhir itu buang barang terus dan April ini di hari pertama bursa dia akumulasi kecil. Partisipasinya cukup oke jadi kita bisa melihat pergerakan investor asing di saham MNCN ini ya. Oke, ini 15 miliar. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena di sini kita akan melihat bahwa ini totalnya 15 miliar ya. Kalau tadi kita lihat di sini totalnya hanya 13 miliar, sedangkan di sini 15 miliar kan jadi ada yang hilang gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya dari bulan Maret ke bulan Maret 2023. Jadi ini bulan Maret sudah keluar datanya. Ya, kita bandingkan ya, kepemilikan lokalnya ada 65,52%, investor asingnya ternyata nggak begitu banyak ya. Tapi meskipun nggak begitu banyak, eh, tadi partisipasinya cukup besar ya. Sebenarnya kalau dikurangi dengan BMTR ya 6,97 ya, ini mestinya asing lebih besar daripada lokal di luar pengendali ya. Sayangnya saya nggak ngitung ya, nggak ngitung kalau ini tak kurangin ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lihat di sini aja karena ini sudah sebenarnya sudah kelihatan jelas di depan mata teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat di sini yang distribusi paling besar adalah reksadana asing ya. Dia mengurangi barangnya terus rutin setiap bulan ini ya, setiap bulan turun terus ya. Rutin. Kemudian ada yang kedua foreign others ini juga rutin turun terus. Ya, jadi asing ini setiap bulan buang barang terus ya, buang barang terus secara rutin. Yang nampung siapa? Ya, ternyata yang nampung adalah investor retail lokal, teman-teman ya. Ini setia sekali setiap bulan menampung dan membeli. Ya, uang besar lainnya hanya kecil sekali menampungnya. Jadi yang paling besar menampungnya adalah investor retail lokal. Menurut saja ini kurang bagus ya, artinya ini sedang distribusi. Ya, oke. Kemudian ini juga ada informasi insider ya, di mana Global Mediacom selaku pengendali itu mengurangi terus jumlah sahamnya, teman-teman ya. Dia jual terus nih teman-teman, bahkan aktif ya. Ini bulan Maret aja dia aktif ya menjual sahamnya 3 kali di bulan Maret ya.
Jadi, nggak tahu kenapa pengendali bisa membuang barangnya, ya. Kita kita nggak ngerti ya kenapa ya, cuman ini hanya informasi, silakan teman-teman bisa olah sendiri. Oke, tadi kita lihat di sini, investor asing memang sedang buang barang terus, sehingga ini sejak buang barang ya, di sini ya. Di sini buang barang, harganya turun terus ya. Dan di bulan April ini hari pertama dia beli hijau kecil sedikit ya, namun baru hari pertama dan harganya turun ya. Nggak kemana-mana, maksudnya tadi di open, pada saat open dia gap up, kemudian dia turun ke harga kemarin. Nah, secara teknikal teman-teman ya, kalau kita lihat tadi sedang downtrend ya, ini kelihatan jelas sedang downtrend. Secara moving average juga di bawah dua garis moving average ya, moving average 200 dan MA 50. Ya, ini sedang downtrend, kemungkinan harga sahamnya dia akan bisa mantul dulu ke atas ya, mungkin ke 670, kemudian dia akan mungkin bisa ke 460 ya, ini garis support sebelumnya. Ini sudah lama sekali ya nggak menyentuh harga 460. Tapi pernah ya. Ini per hari cukup besar ya, 15,2 miliar. Oke. Kemudian yang berikutnya risamnya teman-teman ya, tadi secara fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi masih terbilang murah, tidak rutin bagi dividen terutama di akhir-akhir ini ya. Namun kalau misalnya pun bagi dividen, forecastnya adalah 1,5%. Untuk potensi naik di seasonality tadi ada di bulan April, artinya di bulan ini. Ya, untuk bandarmologi tadi dari Maret ke Maret kelihatan sedang distribusi ya, ditampung oleh investor retail, baik dari jumlah investor maupun jumlah kepemilikannya sama-sama bertambah, dan yang buang adalah reksadana asing dan asing others gitu ya teman-teman ya. Untuk tanggal 1 April kelihatan akumulasi teman-teman ya, tadi investor asing, namun ini baru 1 hari, sorry ini bukan 1 April ya, ini tanggal 4 April ya. 3 April sorry ya, ini tanggal 3 April harusnya ya. 1 sampai 3 April, namun baru 1 hari kerja bursa, jadi datanya belum stabil. Untuk teknikal tadi sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya buat di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham MNCN. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham MNCN. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.